Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saudaraku, ikhwan fillah, sahabat kabar Islam, sahabat pilihan dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, saudaraku, ikhwan fillah, jangan lupa dukung dakwah channel kabar Islam dan juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk menjadi benteng akidah umat muslim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah sahabat, saudaraku, ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini ada dua orang pendeta ya, orang Kristen yang membongkar kebohongan dari seorang Saifuddin Abraham atau pendeta gadungan itu. Yang mana dalam video sebelumnya Saifuddin Abraham ini mengaku bahwa dia itu adalah orang yang berjasa di dalam Kristen ya, yang telah memurtadkan orang-orang muslim, memasukkan orang-orang muslim ke dalam Tuhan Yesus, untuk mengakui Tuhan Yesus adalah sebagai Tuhan. Nah sahabat, saudaraku, ikhwan fillah, sebelum lanjut kita mengomentari menanggapi video-video ini, mari kita simak terlebih dahulu ulasan sedikit dari video ini. Damai itu hanya ada dalam Yesus. Walaupun kita berada di tengah goncangan, dalam badai, di dalam kesunyian. Saudara, ketika saya di dalam penjara, kemudian membaca surat-surat di dalam perjanjian baru itu, baik seluruh perjanjian baru itu waduh, indah sekali. Walaupun saya dalam keadaan di dalam penjara sekalipun, betapa menyenangkan, menggembirakan, sukacita Yesus itu memang luar biasa. Buat saya semakin berkobar-kobar, semakin saya memberikan hidup saya hanya untuk Yesus, dan saya tidak mau ikut agama itu lagi. Jadi saya 2 bulan di tahanan Bareskrim itu, saya menginjil terus. 18 muslim terima Yesus. Dan harus mereka minta baptis di penjara itu juga. Muslim-muslim ini. Ya saya baptis. 18 muslim terima Yesus. Kemudian kan dipindah-pindahkan kan itu. Mereka dipindahkan, ada yang pindahkan ke Bandung. Memenangkan 8 orang di Bandung. Di Majalengka 5 orang. Dipindahkan ke Madura 14 orang terima Yesus dalam penjara juga. Saya sudah kasih tahu bagaimana cara melawan kadrun-kadrun itu. Kalau ditanya begini, jawabnya begini. Kalau ditanya begini, jawabnya begini. Nah, bayangkan saudara. Baik sahabat, saudaraku, ikhwan fillah, itu sebuah pengakuan dari seorang Saifuddin Abraham ya, pendeta gadungan ini. Dia menyebutkan bahwa berhasil memurtadkan orang-orang Islam, membawa orang-orang Islam ke dalam diri Yesus, dan juga dia mengaku bahwa telah memberikan ilmunya, apa yang dia ketahui ya, untuk diajarkan kepada orang-orang lain yang bertugas untuk memurtadkan kembali orang-orang muslim. Berarti dia mendidik misionaris itu ya. Nah sahabat, saudaraku, ikhwan fillah, apakah benar seorang pendeta Saifuddin Ibrahim, pendeta gadungan ini merupakan salah satu orang penting di dalam Kristen, orang yang sangat berpengaruh di dalam agama Kristen, orang besar dalam agama Kristen? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, pendeta Saifuddin Ibrahim ini, pendeta gadungan ini masih berada di luar negeri ya. Dia masih berada di Amerika ya. Takut ditangkap oleh pihak yang berwajib, mungkin karena pengalaman dia dulu pernah masuk ke dalam sel tahanan, jadi dia tidak mau masuk lagi ke dalam sel tahanan. Lalu bagaimana tanggapan dari dua orang pendeta ini tentang pengakuan seorang Saifuddin Abraham ini? Mari kita dengarkan bagaimana pengakuan tanggapan dari seorang pendeta HTT, silakan. Dan juga ada penajah suatu ya, sekalian kita dengarkan bagaimana. Penista agama misalnya Saifuddin Ibrahim, dari mulutnya dia keluar penistaan agama. Apakah mungkin dia memberitakan firman Tuhan? No way, nggak mungkin.
Paul Yong yang jadi penista agama, apakah dari mulut Paul Yong bisa keluar firman memberitakan kebenaran? Tidak mungkin. Anda tertipu, tak kasih tahu. Pendeta cabul tidak mungkin dia terus shalom, haleluya, shalom memberitakan firman Tuhan. Tidak mungkin. Mulut comberan penista agama, lalu Anda pikir terus dia bisa memberitakan firman juga? Tidak mungkin. Paul Yong, Saifuddin Ibrahim, dari mulut dia tidak mungkin keluar penistaan agama, keluar juga pemberitaan firman. Itu bullshit itu ya. Tidak mungkin seperti itu. Ya. Saudara-saudara yang sudah terlanjur mengkultuskan Saifuddin Ibrahim bertobat. Ya, Saifuddin nggak punya kontribusi apa-apa di dalam kekristenan. Lebih banyak bohongnya, jualannya baptis ratusan orang, baptis ribuan orang, baptis ratusan orang, padahal nggak seluruhnya benar. Lebih banyak bohongnya. Kalau mau dibilang 90% bohongnya, ya, termasuk di penjara. Yang dibaptis itu orang-orang Kristen juga. Banyak orang Kristen itu. Karena apa? Mereka memang belum dibaptis. Dibaptis Islam khususnya ya. Baptis kecil karena mereka rata-rata itu Kristen-Kristen mainstream, dari gereja mainstream yang masuk-masuk penjara di Tangerang itu. Jadi kalau kau bilang ratusan, enggak, sedangkan di sana aja kalau kau nggak bayar di penjara itu kau digebukin habis. Kan kau cerita sendiri sama saya. Ya, dan supaya kau bisa galang juga donasi, karena sebagian uang itu kau harus bayar pengamanan untuk dirimu. Bagaimana kau bisa menginjil? Katanya menginjil orang-orang ini menangkan, sedangkan kau sendiri takut keluar, Saifuddin. Kan kau cerita, kau dikeroyokin, kau digebukin, kau bilang kau berantem. Enggak, kau takut di sana. Pendeta cabul katanya memberitakan kekudusan firman. Ayo bicara kekudusan. Loh, kamu sendiri pendeta cabul, kamu sendiri wanita sundal kok. Penista agama kok memberitakan tentang firman Tuhan? Ya nggak mungkin. Ya Paul Yong, Saifuddin Ibrahim itu ya. HTP ini nancep ini. Iya, sahabat serku ikhwan billah, itu orang-orang Kristen, dua pendeta yang menanggapi video dari seorang Saifuddin Ibrahim ya, yang mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim ini secara tidak langsung mengaku bahwa dia adalah orang penting, orang besar di agama Kristen yang berhasil memurtadkan banyak orang-orang Islam, yang berhasil masukkan orang-orang Islam ke dalam agama Kristen. Tetapi bagaimana yang telah kita dengar, seorang pendeta HTD ini ya, orang senior dalam Kristen, dan juga Joshua Tuhu ini sependapat sepertinya. Joshua Tuhu dan juga pendeta HTD ini berpendapat bahwa Saifuddin Ibrahim itu tukang kibul, tukang bohong ya. Bagaimana yang disebutkan oleh pendeta HTD, bagaimana mungkin seorang penista agama dan juga orang yang yang cabul ya, itu akan mengeluarkan firman-firman Tuhan yang bermanfaat, yang bisa membawa orang-orang non-Kristen, berarti ya orang Muslim, masuk ke dalam agama Kristen. Juga pendapat Joshua Tuhu ini mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim ini secara tidak langsung adanya rasa kapok ya, kalau masuk lagi ke dalam sel tahanan. Makanya dia mungkin kabur dari Indonesia karena takut ditangkap lagi. Nah, baiklah sahabat, mungkin hanya itu yang bisa kita simak sekarang ya. Kembali memperkuat bagi kita bahwa Saifuddin Ibrahim itu memang benar-benar penista. Orang-orang Kristen, para pendeta juga sudah sepakat bahwa si Abraham ini seorang penista agama, dan juga dia tidak patut untuk dituruti, tidak patut untuk diagungkan, kata Joshua Tuhu. Semoga bermanfaat untuk semuanya, menjadi penguat peneguh keyakinan keimanan kita. Hadarullah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.